Maka sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa konflik antara Israel dan Palestina sekali lagi adalah bukan konflik agama atau konflik yang dilatar belakangi dengan perbedaan agama. Maka saya serukan kepada masyarakat dunia dan khususnya kepada Indonesia, jangan kemudian terbata-bata atau tergesa-gesa menjustifikasi bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama yang di kemudian hari pada hari ini sering masyarakat Nasrani atau non-Muslim ketika mendengar konflik Israel-Palestina tetapi selalu berpihak kepada Israel. Dan beberapa masyarakat Muslim di Indonesia ketika mendengarkan isu-isu tentang perang Israel-Palestina selalu terbangun keberpihakannya kepada Palestina. Teman-teman sekalian, konflik perbatasan adalah berbeda dengan konflik agama. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini saya ajak bersama-sama memahami sejarah konflik Israel-Palestina. Kadang-kadang kita mendengar konflik tentang Israel dan Palestina ini sampai ke negeri yang kita cintai, Indonesia ini, selalu saja memahami Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sekali lagi, bahwa konflik antara Israel dan Palestina selalu saja masuk di negeri kita ini diinterpretasikan sebagai konflik antar agama. Banyak di antara kita umat Islam pasti ketika kita mendengar tentang konflik Israel-Palestina pasti selalu berpihak kepada Palestina. Dan begitu juga masyarakat non-Muslim ketika mendengar konflik soal negeri Palestina dan Israel ini pasti saja berpihak kepada Israel. Padahal sebenarnya sama sekali konflik yang namanya Israel dengan Palestina ini tidak ada kaitan dengan masalah konflik agama. Jadi selama lebih dari 1 abad, wilayah Israel dan Palestina ini sudah menjadi palagan peperangan, suatu tempat di mana sehari-hari selalu terdengar dentuman meriam dan rudal, di mana hal-hal tersebut senantiasa memanaskan konstelasi politik di Timur Tengah. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar, melihat secara objektif
bagaimana konflik Israel dan Palestina. Jadi ceritanya adalah Inggris ketika itu pernah menguasai area yang pada hari-hari ini dikenal sebagai wilayah Palestina. Di mana setelah penguasa sebelumnya memang ini dikuasai oleh bangsa Inggris atau kerajaan Ottoman yang dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Saat itu tanah ini dihuni oleh minoritas keturunan Yahudi dan mayoritas keturunan Arab. Ketegangan antara Yahudi dan Arab ini atau antara dua kelompok ini mulai tumbuh setelah masyarakat internasional memberikan tugas kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi warga Yahudi di Palestina. Nah, ini sejarah awalnya. Bagi Yahudi, tanah itu memang milik leluhur mereka. Akan tetapi berbeda dengan bangsa Arab. Yang di Palestina juga mengklaim bahwa kepemilikan dan menentang pendudukan Yahudi. Jadi antara dekade tahun 1920 dan 1940-an, jumlah warga Yahudi yang datang ke wilayah itu makin lama makin berkembang. Nah, banyak di antara mereka yang melarikan diri dari persekusi di Eropa dan mencapai tanah air sendiri setelah tragedi Holocaust dalam Perang Dunia Kedua. Nah, bersamaan dengan itu, konflik antara Arab, Yahudi, dan bersamaan dengan kejadian tersebut atau dengan hal itu, konflik Arab Yahudi dan perlawanan terhadap kekuasaan Inggris ini lambat laun juga meningkat dan masif. Maka pada tahun 1947 ada pemungutan suara di PBB ini menghasilkan rencana untuk memecah Palestina guna memisahkan warga Yahudi dan Arab. Sementara Yerusalem dijadikan kota internasional. Ini menjadi penyebab yang kedua. Usulan ini di kemudian hari diterima oleh para pemimpin Yahudi. Tapi tentu saja usulan tersebut ditolak oleh warga bangsa kubu Arab. Sehingga tidak pernah dilaksanakanlah kesepakatan itu. Nah, lambat laun kemudian berdirilah Israel. Ceritanya, jadi pada tahun 1948, Inggris itu yang tidak mampu mengatasi masalah itu akhirnya menyerah. Kemudian kita akan lanjutkan pada bagaimana di kemudian hari berdiri negara Israel. Kira-kira pada tahun 1948, Inggris yang tidak mampu mengatasi masalah itu akhirnya menyerah
dan pergi dari sana. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Yahudi untuk mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Nah, atas kejadian ini banyak warga Palestina yang merasa keberatan dengan deklarasi seperti yang saya sebutkan di atas. Dan akhirnya perang pun terjadi antara Palestina dan Israel. Pasukan dari berbagai negara Arab kemudian dan sekitarnya melakukan invasi. Nah, ratusan ribu warga Palestina kemudian melarikan diri atau diusir dari rumah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba atau Prahara. Nah, setelah tahun-tahun berikutnya, ketika pertempuran itu berakhir dengan gencatan senjata, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai wilayah Palestina. Nah, sementara itu Yordania menduduki wilayah yang sekarang dikenal sebagai tepi barat, dan Mesir menguasai Gaza. Terjadilah Yerusalem terbagi dua antara barat yang dikuasai oleh Israel dan timur yang dikuasai pasukan Yordania. Nah, karena perjanjian damai tidak pernah diraih, maka mereka yang terlibat konflik saling menyalahkan. Akibatnya perang pada tahun 1967 yang membuat Israel mampu menduduki Yerusalem timur dan tepi barat. Sebagian besar wilayah di dataran tinggi Golan, di perbatasan Suriah, wilayah Gaza, dan Gurun Sinai di daerah Mesir. Nah, sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka lalu tinggal di Gaza dan tepi barat atau bermigrasi ke Yordania, Suriah, dan Lebanon. Nah, para pengungsi dan keturunan mereka kemudian dilarang pulang oleh Israel karena khawatir mereka akan mendominasi dan mengancam eksistensi Israel sebagai negara Yahudi. Saat itulah yang namanya Israel mulai saat itulah Israel masih tetap menduduki tepi barat, dan meskipun sudah menarik pasukan dari Gaza, tetapi PBB masih menganggap area kecil itu sebagai wilayah pendudukannya. Nah, kira-kira kalau boleh saya menyimpulkan adalah bahwa ada masalah utama. Ada sebagian atau sejumlah masalah pelik yang tidak terpecahkan hingga sekarang, sehingga menjadi lahan semai bibit konflik di masa yang akan datang, dan bahkan secara permanen akan menjadikan bahan konflik. Masalah-masalah ini antara lain adalah satu, bagaimana nasib para pengungsi Palestina selanjutnya. Apakah pemukiman Yahudi di tepi barat harus dipertahankan atau dipindahkan? Apakah dua pihak bisa berbagi Yerusalem? Dan yang paling sulit, apakah negara Palestina bisa berdiri berdampingan dengan negara Israel? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Nah, kondisi geografis ini menyulitkan berdirinya negara Palestina tentunya. Karena apa? Karena wilayahnya terpecah dan dipisahkan oleh teritori Israel seperti dalam beberapa peta yang mungkin akan kita lihat nanti.
atau kita lihat sekarang ini. Perundingan-perundingan damai telah digelar berulang kali selama lebih dari 25 tahun terakhir ini. Tetapi tidak ada yang memberi solusi permanen. Palestina menyebut usulan Amerika sangat berpihak kepada Israel, misalnya di pihak Palestina. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu waktu itu menyebutnya sebagai perjanjian terbesar abad ini. Dan juga pada saat Presiden Trump, Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, kemudian pada saat Donald Trump ini, kemudian memang diresmikan oleh Trump bahwa Yerusalem adalah sebagai ibu kota Israel. Nah, Amerika memang sangat berpihak kepada Israel. Maka Israel menjadi kuat. Salah satunya memang karena dukungan yang tidak henti-hentinya dari Amerika Serikat. Komitmen bantuan Amerika Serikat bahkan ditetapkan per musim, per dekade. Misalnya saja tahun yang saya ingat tahun 2017 sampai 2028, direncanakan sudah sampai tahun 2028. Ini bantuan ini ditetapkan sebesar kira-kira hampir 40 miliar dolar. Dan ditandatangani ini justru jadi pada 2020 Amerika ini memberi Israel hampir 4 miliar dolar. Nyaris semuanya diwujudkan dalam bentuk bantuan militer. Nah, bagaimana kemudian Palestina tidak terengah-engah? Juga pada tahun-tahun kemarin ini Amerika Serikat memberi bantuan sekitar 5 juta dolar untuk pemukiman imigran baru. Nah, sejak dahulu memang Israel punya kebijakan untuk menerima semua orang Yahudi yang datang dari berbagai belahan dunia sebagai kemudian hari masuklah menjadi warga negara Israel. Nah, bantuan-bantuan dari Amerika Serikat ini kepada Israel ini mampu membangun salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia. Dana yang didapat Israel memungkinkan negara itu untuk membeli sistem persenjataan paling canggih juga dari Amerika. Jadi ya dari Amerika kembali ke Amerika lagi. Ini pinternya Amerika. Sebagai contoh misalnya, seperti pernah diberitakan oleh radio BBC bahwa Israel ini telah membeli 50 pesawat tempur modern F-35 yang bisa difungsikan untuk melakukan serangan rudal. Nah, sejauh ini sudah ada 20-an, hampir 30-an pesawat tipe itu yang dikirim ke Israel. Coba bayangkan, satunya berharga sekitar 100 juta US dollar. Nah, jika dirinci 1,6 miliar untuk pengembangan dan pembangunan Iron Dome. Perlu kita ketahui bersama bahwa Israel ini juga membelanjakan jutaan dolar untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat di dalam pengembangan teknologi militer baru, misalnya sistem untuk mendeteksi terowongan di bawah tanah, misalnya salah satunya itu, yang dipakai kemudian oleh para penyusup masuk ke wilayah Israel. Jadi sampai membuat terowongan. Jadi bagaimana kemudian Israel ini menjadi satu negara yang sangat kuat?
atas bantuan finansial dari Amerika Serikat, dan kemudian bantuan-bantuan berupa material atau berupa uang ini dikembalikan ke Amerika Serikat untuk membeli persenjataan mutakhir yang modern. Nah, Palestina sangat sadar oleh ukurannya yang sangat relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Pemerintah Israel ini memanfaatkan bantuan itu untuk investasi besar-besaran dalam peralatan dan pelatihan militer. Maka sekali lagi dari Amerika duitnya kemudian dikembalikan ke Amerika Serikat, digunakan untuk membeli persenjataan. Nah, apa yang terjadi di kemudian hari pada tahun 2019? Menurut lembaga USAID, Israel nomor 2 setelah Afghanistan dalam jumlah bantuan dari Amerika. Meskipun akhirnya pemerintah Afghanistan tempo 1 tahunan ini bisa dikalahkan oleh pasukan Taliban. Lepas dari bahwa pasukan Taliban ini dapat bantuan militer dari Cina. Nah, dana yang masuk ke Afghanistan digunakan untuk membiayai upaya militer Amerika Serikat dalam menciptakan stabilitas di sana. Janjinya seperti itu, dan ini selalu terlibat, Amerika Serikat ini selalu terlibat konflik sejak invasi Amerika Serikat pada 2001. Nah, pasukan Amerika Serikat pernah menjadwalkan hengkang dari Afghanistan pada waktu itu September. Dan hanya ada permintaan bantuan dana sebesar kira-kira 370 juta dolar untuk tahun 2021. Mesir dan Yordania juga menerima sebagai penerima bantuan Amerika Serikat dalam jumlah yang besar. Nah, 2 negara itu telah memiliki perjanjian damai dengan Israel. Lawan mereka dalam perang beberapa tahun silam. Nah, sekarang yang bisa menjadi satu pertanyaan adalah kenapa Amerika Serikat ini begitu berpihak kepada Israel dan tidak ada keberpihakan sedikit pun kepada kepada Palestina. Perlu saya jelaskan, ada alasan-alasan yang membuat Amerika Serikat ini bersedia memberi begitu banyak bantuan untuk Israel, termasuk komitmen bersejarah ketika Amerika Serikat mendukung berdirinya negara Yahudi itu pada tahun, kalau tidak salah, 1948. Tetapi perlu kita ingat bahwa selain hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, Israel ini telah lama dianggap menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena apa? Karena memang tujuannya sama dan komitmen untuk nilai-nilai demokrasi, alasannya seperti itu. Tetapi biasa negara-negara adikuasa itu selalu mendengungkan, mempromosikan bahwa semua negara-negara dunia berkembang itu harus segera menjalankan sistem politik demokrasi. Sementara kita tidak pernah curiga bahwa demokrasi bisa jadi sebenarnya adalah dijadikan sebagai pintu gerbang untuk memasukkan kapitalisme atau ideologi-ideologi lain ke negara-negara dunia berkembang, termasuk di Indonesia.
Nah, memanasnya konflik di kawasan Palestina dan Israel kemudian membuat publik internasional juga merasa harus ikut terlibat. Karena memang ribuan atau ratusan atau ribuan bahkan nyawa ini hilang dan sejumlah bangunan hancur lebur diserang sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya sejarah Palestina dan Israel. Nah, sejarah konflik Palestina dan Israel bisa dibilang terjadi sejak Inggris mendirikan rumah nasional yang di depan tadi sudah saya sampaikan bagi minoritas Yahudi di Palestina. Waktu itu perlu saya tarik kembali bahwa Inggris diketahui mengambil alih wilayah Palestina dari kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Nah, bagi warga minoritas Yahudi, wilayah itu adalah tanah air leluhur mereka. Jadi warga Arab Palestina yang merupakan mayoritas ini juga mengklaim hal yang sama. Nah, lambat laun warga Yahudi ini terus menerus bertambah ke wilayah Palestina. Ini terjadi pada antara tahun 1920 sampai 1940. Nah, sementara itu kekerasan politik, kekerasan senjata, konflik persenjataan antara Yahudi dan Arab juga meningkat. Hingga akhirnya menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa membagi wilayah Palestina menjadi dua. Nah, ini nampak sekali tidak ada keberpihakan sedikit pun kepada Palestina, karena Palestina ini kan mengklaim bahwa wilayah ini adalah wilayah Palestina dan Yahudi adalah para pendatang. Jadi PBB ini di kemudian hari membagi wilayah itu menjadi wilayah Israel atau Yahudi dan wilayah Palestina. Pembagian ini pun tidak pernah diterapkan hingga hari ini. Nah, terjadilah kemudian ada semacam deklarasi negara Israel. Jadi tahu-tahu entah diprovokasi oleh Amerika atau diprovokasi oleh bisa jadi PBB atau negara yang lain, tahu-tahu Israel ini membuat sebuah deklarasi. Malam-malam minum es jeruk makin segar. Seperti kesegaran pikiran saya ketika harus menceritakan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Nah, deklarasi dari negara Israel. Jadi sejarah Palestina dan Israel yang berkonflik bermula pada tahun 48 ini, pada saat para pemuka Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Hal ini memicu penolakan bangsa Arab Palestina. Dan kemudian terjadilah pertumpahan darah antara warga Israel dan warga Palestina. Makanya di dalam perang Al-Nakba yang diartikan sebagai sebuah malapetaka
ratusan ribu warga Palestina melarikan diri dan meninggalkan rumah mereka. Usai setahun, Israel sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah di daerah yang tadinya dikuasai oleh Palestina. Yordania kemudian menduduki wilayah yang dinamai tepi barat pada saat bersamaan masyarakat Palestina pada melarikan diri dari negerinya sendiri. Yordania kemudian menduduki wilayah yang dinamai tepi barat. Sementara Mesir menguasai Gaza, sementara wilayah Yerusalem dibagi dua dengan Israel. Dan wilayah timur dikuasai oleh Yordania, sementara wilayah barat menjadi bagian dari Israel. Nah, pembagian-pembagian ini dirasa tidak adil oleh warga Palestina. Maka terjadilah perang tak seimbang selama 6 hari. Sejarah Palestina dan Israel yang berkonflik kemudian menjadi perang. Dimulai dengan diserangnya pangkalan udara Mesir oleh Israel hingga pasukan darat Israel memasuki semenanjung Sinai. Israel kemudian mengambil alih jalur Gaza. Semenanjung Sinai, tepi barat, kemudian dataran tinggi Golan, serta wilayah Yerusalem Timur yang tadinya didominasi oleh bangsa Arab. Sekali lagi, ratusan ribu orang Palestina tidak diizinkan kembali ke rumah mereka. Jadi yang sekian waktu yang lalu melarikan diri, maka diserukanlah warga Palestina ini untuk tidak diperbolehkan kembali ke rumah mereka semula. Dengan alasan bahwa nanti akan membebani dan mengancam keberadaan negara Israel sebagai negara baru bangsa Yahudi. Seluruh Yerusalem kemudian diakui Israel sebagai ibu kota negaranya. Ini diresmikan, bahkan diberi payung hukum pada zaman Donald Trump, bahwa Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Nah, kemudian sedikit ada perundingan, sebentar ada perundingan damai antara kedua belah pihak. Itu dalam beberapa rencana perdamaian-perdamaiannya selalu tertahan lantaran Palestina menolak pemukiman Yahudi di tepi barat. Nah, selama 50 tahun terakhir ada lebih dari sekitar 600-an ribu warga Yahudi yang membangun pemukiman di sepanjang wilayah-wilayah tersebut, di wilayah-wilayah Yerusalem. Ini tidak pernah menemukan titik temu, tidak ada titik temu dalam perundingan yang terus dilakukan oleh pihak Israel dan Palestina. Nah, kenapa? Karena perundingan-perundingan itu selalu tertahan oleh tekanan-tekanan
Amerika, maaf, oleh ketidaksepakatan yang diprediksi oleh Palestina pasti akan merugikan oleh Palestina. Titik temu perundingan ini terus tertahan lantaran ini belum ditemui keputusan apakah pemukiman Yahudi akan dibiarkan atau dibongkar, dan selain itu permasalahan Yerusalem apakah akan dibagi wilayah juga menjadi hak pelik yang terus mewarnai konflik kedua negara. Nah, akhir-akhir ini terjadi yang terbaru ini permasalahan sengketa tanah di Syekh Jarrah. Ini di bagian Yerusalem Timur, yang kemudian menjadi bentrokan dan serangan udara yang menambah panjang sejarah Palestina dan Israel yang berkonflik hingga pada hari ini. Maka sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa konflik antara Israel dan Palestina sekali lagi adalah bukan konflik agama atau konflik yang dilatar belakangi dengan perbedaan agama. Maka saya serukan kepada masyarakat dunia dan khususnya kepada Indonesia, jangan kemudian terbata-bata atau tergesa-gesa menjustifikasi bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama, yang di kemudian hari pada hari ini sering masyarakat Nasrani atau non-Muslim ketika mendengar konflik Israel-Palestina tetapi selalu berpihak kepada Israel. Dan beberapa masyarakat Muslim di Indonesia ketika mendengarkan isu-isu tentang perang Israel-Palestina selalu terbangun keberpihakannya kepada Palestina. Teman-teman sekalian, konflik perbatasan adalah berbeda dengan konflik agama. Sekian, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.